Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani Oktora Syafruddin dari kelas 17 5B24 dengan nomor induk mahasiswa 17210500. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tentang skripsi atau tugas akhir dan juga PKM. Dan juga ada beberapa, bukan ada beberapa, tapi apa tema yang akan saya ambil jika nanti saya akan mengerjakan tugas akhir ini, dan alasan saya kenapa saya mengambil tema tersebut yang saya cantumkan dalam video ini. Tanpa berbasa-basi akan saya jelaskan. Pertama yaitu adalah tugas akhir, di mana bisa dibilang skripsi. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan pada jenjang pendidikan tertentu, seperti sarjana. Tugas akhir dapat berbentuk penelitian, studi kasus, atau kajian literatur yang mendalam. Di beberapa perguruan tinggi, istilah tugas akhir dapat merujuk pada karya akhir untuk jenjang studi yang lebih tinggi, seperti magister atau dokter. Lalu skripsi. Kalau misalkan skripsi adalah bentuk tugas akhir khusus pada jenjang pendidikan sarjana. Ini adalah karya ilmiah yang memerlukan penelitian atau analisis mendalam terhadap suatu topik tertentu. Skripsi biasanya mencakup beberapa tahapan, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Lalu saya akan membahas tentang PKM atau kepanjangannya itu Program Kreativitas Mahasiswa. Program Kreativitas Mahasiswa atau disingkat PKM adalah program yang dianalisis oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Ada beberapa jenis PKM, yaitu pertama, ada PKM yang nama PKM P. P-nya itu adalah penelitian. Fokus pada kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada PKM K. K-nya itu adalah kewirausahaan. Berfokus pada pengembangan ide bisnis atau produk inovatif yang memiliki potensi pasar. Lalu yang ketiga ada PKM M. Double M, yaitu M-nya itu adalah pengabdian masyarakat. Menekankan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Lalu yang terakhir ada PKM T, yaitu T-nya itu adalah teknologi. Berkaitan dengan pengembangan dan penerapan teknologi inovatif untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas hidup. Biasanya mahasiswa yang mengikuti program PKM diharapkan dapat mengembangkan kemampuan riset, kreativitas, dan penerapan ilmu pengetahuan mereka dalam konteks nyata, serta memberikan kontribusi positif pada masyarakat. PKM seringkali menjadi bagian penting dalam pengembangan mahasiswa di luar ruang kelas. Lalu tema skripsi yang akan saya angkat nanti pada tugas akhir saya itu adalah penerapan teknologi IoT pada mesin pemisah sampah untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Studi kasus pada material metal dan kertas. Itu adalah tema skripsi yang akan saya angkat nanti. Lalu alasan saya kenapa saya mengangkat judul tema seperti itu. Alasannya yang pertama yaitu relevansi dengan isu lingkungan dan pengembangan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi isu penting dalam konteks lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan mengaplikasikan IoT pada mesin pemisah sampah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Lalu yang kedua ada efisiensi pengelolaan sampah.
Teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan memberikan solusi otomatis untuk pemisah sampah, khususnya metal dan kertas. Ini dapat mengurangi beban kerja manusia dan mempercepat proses pemilahan sampah. Lalu yang ketiga, penerapan teknologi terkini. Melalui penelitian ini, kita dapat mengeksplorasi dan mengimplementasikan teknologi terkini, yaitu Internet of Things, untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Ini dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang lebih efektif. Alasan yang keempat itu ada kontribusi pada smart city atau smart environment. Penerapan IoT pada mesin pemisah sampah dapat berkontribusi pada konsep smart city atau smart environment. Sistem yang cerdas ini dapat memberikan informasi real time tentang kondisi sampah dan membantu dalam pengelolaan sumber daya dengan lebih efisien. Alasan yang kelima adalah studi kasus material kertas dan sampah. Fokus pada material metal dan sampah. Sebagai studi kasus dapat memberikan kedalaman analisis terhadap pemisahan sampah. Dengan memahami secara khusus cara mengelola dua material ini, hasil penelitian dapat lebih aplikatif dan relevan. Lalu alasan yang keenam, pentingnya pemisahan sampah untuk daur ulang. Pemisahan sampah metal dan kertas adalah langkah kunci dalam proses daur ulang. Dengan memperbaiki dan mempercepat proses pemisahan, penelitian ini dapat mendukung upaya daur ulang dan pengurangan limbah. Lalu alasan yang ketujuh itu adalah peningkatan kesadaran lingkungan. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya memberikan solusi teknologi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Lalu yang kedelapan, alasan yang terakhir kenapa saya mengangkat tema ini adalah peluang inovasi dan pengembangan teknologi. Melalui penelitian ini, terdapat peluang untuk mengembangkan dan menginovasi teknologi yang dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih luas untuk pengelolaan sampah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya untuk semua. Saya Rizani Oktora Syafruddin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.